Jadi kau pada saat itu Indosiar yang sebagai yang mengutamakan rating atau sebagai yang mengutamakan kualitas stand up? Karena saya cacat pasti untuk cari respect ya kan, pasti buat konten lah. Ternyata dia salah ngambil orang cacat Pak, yang nggak punya gimmick. Salah sih, ngambilnya orang canggung, cacat nanggung. Tanjung Miring. Bentar Bang, Apa tuh? nah, Oh, iya. sensor. Kita ada di Kopi Bos. Kopi Bos. Kita sambil ngopi. Sambil ngopi, sambil santai lah ibaratnya. Kita ada di warung kopi. Lagi dengan warung suasana hiruk pikuknya warung kopi. Benar sekali. Jadi dapat crowdnya Bang. Dapat berisik crowdnya. ada segala macam. Jadi nggak ada setting-setting. Nggak ada settingan. Karena memang nggak ada sesuatu yang untuk disetting. Nggak penting. Kita nggak punya peralatan yang bagus sebenarnya. Nggak punya budget buat settingan. Nggak punya studio. Di mana pun jadi. Tadinya pengen trotoar depan kan Bang. Cuma gelap, terlalu gelap. Sama hampir diangkut sama Satpol PP tadi kan. Apa nih gelap-gelap? Buat ribut-ribut ini. Tanjung ini dia seorang stand up komedian Pontianak. Sawadihap. Pernah ikut Saya pernah masuk Indosiar Bang. pernah masuk Indosiar Main film Azab. Makanya sekarang Azabnya belum selesai nih Bang. masih miring. Aku ingat foto yang gini. Gimana fotonya? Gini Bang. Anjir. Gitu. Dia menyembunyikan kemiringan. Namanya manusia kamuflase. Oke, mencari ilham. Kita ada di channel mencari ilham. Mencari ilham. Bang, ini saya mereng nih Bang. Tepen-tepen leher saya. Saya harus kendorkan. Itu fondasinya. Fondasi saya nih Bang. Siapa yang arsitek ini? Nggak bisa dia masuk arsitek nih Bang. Jung, kau pernah menyesali kekurangan kau dengan Dulu pernah. Semenjak ketemu stand up nih beneran Bang. Semenjak ketemu stand up, saya ngerasa kayaknya ini kelebihan ya Bang. yang bagus untuk dieksplorasi? Kelebihan tulang kiri. Tulang leher kiri kelebihan nih. Dulu pernah merasa minder gitu? Dulu saya Dibully gitu? oh iya Bang, saya tiap kali balik sekolah tuh nangis biasanya. Iya Jung. Tiap balik sekolah tuh saya nangis terus tuh Bang. Karena minder kan. Saya malu lah pokoknya. Ngaco tuh saya dulu nggak berani ngaco. Di foto tuh saya malu saya dulu. Nengok hasilnya tuh malu saya. Berarti harus lama dong waktu buat Lama mempersiapkan diri buat berdamainya tuh lama. untuk berdamai. SMA. Emang semenjak ketemu stand up saya Bang. Langsung bisa berdamai dengan Langsung bisa berdamai. Itu tuh lucu lah boy. Kok semenjak ketemu stand up langsung tuh pecah kan waktu awal-awal live kita di mana ya? di My Home Bang. My Home ya? My Home Bang. Bintang tamu siapa ya? Adriandi sama Oh bukan. Boris Bokir sama Bang Aco. Boris. Oh iya, Boris Bokir sama Aco. Waktu itu Senam ya. My Home. Saya ingat Bang. Oh, udah best sekali penampilannya malam itu. Alhamdulillah. Masih kelas 2 SMA. Masih kelas 2 SMA ya? Masih kelas 2 SMA. Bang. Tahun berapa gitu juga? Tahun 2015 atau 14 lupa saya. Habis itu saya udah mulai nggak aktif lagi di stand up comedy. Realistis ya. Kita sudah tidak mampu lagi memproduksi joke yang bikin orang tertawa pecah. Karena katanya kalau nggak salah Bang Ilham sadar kalau anak nggak bisa dikasih makan pakai punchline. Anak itu tidak bisa dikasih makan pakai punchline. Nggak bisa, anak nggak bisa dikasih makan. Susunya tetap lactogro. Tetap lactogro Bukan mahal. punchline milk. Tidak. Nggak ada anak. Pak minta one liner, nggak ada. Banyak juga orang-orang yang berhasil di stand up. Banyak. Tapi kebanyakan seolah-olah itu hanya sekedar batu loncatan. Betul Bang, betul. Saya setuju. Nggak tahu mereka terima apa enggak kalau kita bilang kayak gitu. Ya Tapi kan perspektif sih Bang. misalnya Ernest atau Ernest berhasil. Siapa lagi yang lainnya. Banyak, Mereka sekarang udah Panji. Mereka sekarang udah melebarkan sayapnya masing-masing dan Ada yang ngasih di Sadar, ada yang lapangan kerja ke buat anak-anak anak-anak komik. Maksud saya kemarin dapat juga Bang. Oh iya. Saya kan di GI kan sempat main sama Panji. Sama Panji juga. Terus ikut audisi final opener lokal dia juga. Alhamdulillah. Waktu itu di Indonesia apa? Suca. Stand Up Academy. Stand up komedi Academy. Gimana ceritanya tuh kemarin? Jadi tuh gini Bang, sebenarnya saya kemarin ke sana tuh saya ngerasa kayak saya udah stand up 5 tahun. Kok nggak ngembang-ngembang ya? Kayak kok saya nggak ada tantangan baru gitu. Rose brand. Apa gitu kayaknya. Saya nyobalah ke sana tanpa mengharapkan mau masuk kompetisi tuh Bang. Oke. Datang ke sana
Saya nyampe sana hari Senin pas open mic stand up Jakpus, saya langsung DM tanpa tahu ada kawan di sana, nggak ada, segala macam nggak ada. Kosan belum dapat bang, kosan belum dapat, landing di Jakarta, langsung ke tempat open mic. Belum dapat kosan, masih pakai. Niatnya nggak betul ke Jakarta? Pengen kuliah, pengen memperdalami stand up. Betul. Pengen bunuh diri. Sekali cita-cita. Saya ngerasa kayaknya belum ada orang miring terkenal. Baik sekali. Kita harus lihat peluangnya kan bang. Jadi pecah tuh malam itu. Dan ini bang yang paling bikin saya berdebar. Saya dari Kalimantan, saya dari Pontianak, baru nyampe Jakarta. Saya tak lama dapat kabar ternyata Panji mau open mic di tempat yang sama. Jadi habis saya dia. Panji nonton saya bang di depan. Jadi saya sini nih 2 meter lah Panji dah. Nonton gini. Matilah. Ada istrinya. Matilah nih saya bilang nih. Saya mikir ini pisau mata dua nih. Ini jangan sampai saya tidak lebih lucu daripada Panji gitu. Ya, minimal ada lucu lah dikit. Saya pikir pisau mata dua nih kok pecah di notis, nggak pecah sampai. Udah Pontianak memang tidak pernah pecah. Alhamdulillahnya pecah hari. Alhamdulillah pecah. Ya? Alhamdulillah pecah. Dan semenjak itu di notis. Terus saya datang ke final suci waktu itu, final suci Popon sama Oki. Dia ingat masih sama saya. Oh ini yang kemarin ya. Ayolah kita foto bareng gitu. Saya baru mau minta, dia ngajak malah. Pandai sekali dia membesarkan hati Anda ya. Iya. Anak cacat nih. Jangan kasih duit, kasih perhatian nih. Terus kan abis itu ikut Suca tuh kan? Ikut Suca tuh gara-gara saya waktu itu pas open mic ada Pak Presiden pas masa jabatan itu, Bang Awe. Saya lagi open mic di Bekasi. Presiden stand up. Presiden Jokowi. Masa Jokowi nonton stand up ngapain, Mbak? Ngurus Indonesia sih, Mbak. Daripada ngurus punchline orang. Terus tapi di situ menteri-menterinya banyak yang punya punchline tuh. Untuk kita tahu kan? banyak tuh. Program kerjanya lucu. Padat-padat kalah komedian dikalikan nol. Program pendidikannya oke, aduh. BUMN tidak ada kerja. Sampai diri sama. Yang dia marah-marah sendiri. Itu kita mengikuti kemarahannya. Ikut saya ikut. Jadi marahnya halus ya bang. Marahnya presiden kan harus kayak gitu. Halus. Nggak boleh. Harus campur pencitraan. Iya. Gak mungkin kan marahnya kayak YouTuber. Gak mungkin. Aduh. Jadi setelah dari itu saya setelah open mic kan jam 2 malam tuh bang. Saya kan apa-apa naik kereta kan. Nggak ada kereta tuh, diantar balik sama Bang Awe. Terus katanya besok ikut audisi ya. Audisi apa? Di mobil diajak ngobrol. Suca. Besok bang? Iya besok. Maksudnya hari ini berarti kan? Jam 8 ya ditunggu di Indosiar. Wih, saya bilang alay. Udah pokoknya habis nih istirahat, disuruh istirahat kan. Nyampe kosan, nggak bisa tidur kan? Ngelis saya, muka pucat. Pokoknya audisi saya waktu itu udah kayak mayat bang, pucat tuh gue. Nggak tidur bang, saya nggak tidur. OTW ke sana, nyampe sana, ternyata Suca tuh ada 3 tahap bang. Audisi yang nggak ditayangkan di TV. Audisi tahap pertama tuh kita 1 lawan 1 sama kru. Jadi krunya duduk di meja, kita masuk ke satu ruangan itu, harus stand up. Nggak boleh cerita, harus stand up. Bukan juri yang sebenarnya. Bukan. Harus orang awam dulu. Orang awam. Nah justru katanya di situ banyak peserta-peserta yang bagus gugur. Karena kan nggak ngerti kan, orang awam kan nggak terlalu ngerti gimana format stand up. Dia harus nunggu setupnya gimana. Iya. Nah kalau orang stand up kan ngerti biasanya. Nah di situ saya tak lama saya baru masuk. Berarti tidak semuanya yang lolos itu yang bagus. Sepertinya. Mungkin saya rasa gunanya tahap 1 tuh mungkin saya rasa gara-gara ini kali ya. Kan ada mereka yang Indosiar itu kan mentingkan entertainment kan juga. Oh iya dong, TV. Mungkin ada yang kan harus rating. Mungkin ada yang mereka yang bisa ngelihat oh ini bisa jual nih gitu. Mungkin kan, kita kan nggak tahu juga. Makanya ada tahap 1 itu. Jadi kau pada saat itu Indosiar yang sebagai yang mengutamakan rating atau sebagai yang mengutamakan kualitas stand up? Karena saya cacat pasti untuk cari respect ya kan, pasti buat konten lah. Ternyata dia salah ngambil orang cacat Pak. Yang nggak punya gimmick. Salah sih, ngambilnya orang canggung, cacat nanggung.
Nggak gini lah. Terus saya dikorek-korek kesedihan, nggak ada kesedihan, Pak. Semuanya saya nikmati. Saya nikmatin aja. Nggak dapat. Jadi nggak bisa kayak dangdut akademi dong. Nggak bisa. Ini orang tua kamu, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya ada orang tua kamu di depan ini, Kamu kamu ngomong apa? Ibu, nanti saya pulang gitu kali saya ngomong, nggak bakal nangis. Nggak bisa dipancing-pancing saya. Dan abis tahap 1 tuh, tahap 2-nya tuh di depan juri sama di depan direkturnya, direktur Indosiar nih. Tapi keadaannya aneh tuh bang. Jadi kita di depan panggung nih ada lighting nyorot kita. Oke. Kita tahu di depan ada orang, tapi kita nggak bisa lihat ekspresinya. Oh iya. Itu mental lu. Mental saya tuh hampir kena saya tuh. Jaraknya sekitaran 4 meter kali dari situ. Benar-benar kita cuma ngelihat lampu ya. Iyalah. Lama lalu saya bilang, kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan. Silau kan? udah gitu mereka nahan ketawa. Benar-benar nggak ketawa. Benar-benar jadi uji mental dong. Benar-benar itu mental tuh bang. Jadi sampai alhamdulillah lolos. Tapi ditegur sama Sidik. Katanya karena ini kan TV, materinya terlalu dark, kata gitu. Saya nggak janji kamu lolos. Saya harap kok kamu lolos. Kenapa banyak anjing-anjingnya? Ada. Saya kan bisa membedakan loh mana off air. Cuman tuh katanya kan karena kan bawa fisik tuh kan rawan ya. Oh iya. Jadi katanya kalau lolos dihaluskan. Karena saya waktu itu ada ini bang, ada materi yang agak gawat. Saya bilang dulu saya pas SMA tuh paling suka dengan yang namanya pelajaran olahraga. Karena olahraga mulai dari pemanasan. Pemanasan mulai dari kepala kan. Pertama masih kanan tuh masih enak. Saya tempel aja tangannya tuh. Ya kan? Habis dari itu yang bikin parah tuh pas balas ke kirinya. Pas balas ke kiri ya kan. Saya tekan set meninggal gitu. Kedai di situ. Padahal menghina diri sendiri, tidak mau orang lain. Tidak ada beban ya. Pernah nggak ada komunitas miring kanan Indonesia gitu? Komunitas miring kanan kawan-kawan disabilitas kita respect sekali. Coba pernah nggak ada yang protes gitu? Nggak pernah ya. Lagian saya kan nggak ngejelekkan siapa-siapa kan. Maksudnya saya nggak nyerang siapapun. Saya nggak ngatakan, enak sekali jadi miring, tidak seperti orang buntung. Dan gitu kan. Nah itu saya salah. Saya kan makanya kenapa saya lebih nyaman kalau di TV tuh bawa materi tentang diri sendiri. Ya, biar supaya tidak menyinggung orang lain ya. Karena kan stand up sekarang kan apa aja salah. Sampai di posisi berapa orangnya? Lupa. 20 besar bang. 20 besar. Besar bukan TV loh. Besar tapi kan. Besar. 20 besar. Besar sudah itu. Besar. Tapi saya di final bantu Oki juara. Saya jadi gimmick pak. Dia berhutang dengan kamu tuh. Saya jadi gimmick. Saya ndak boleh balik dulu tuh. Sebenarnya kan udah mau balik. Oki mau make katanya. Udah dipakai. Mau make kok? Mau make saya. Bukan di ini ya, bukan. Oki kan laki-laki, masa saya dipakai. Saya kan laki-laki normal, walaupun parah saya miring, saya masih lurus pak. Jadi sampai 20 besar waktu itu? 20 besar. Tapi masuk TV ya, di 20 besar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang-orang daerah itu gitu, bangga kalau udah masuk TV bisa cerita sama keluarga, siapapun lah. Untung aja ada YouTube sekarang. Iya, udah di YouTube. Pondak mana? Mana kita bisa dilihat sama orang. Itu Nyung. Cuman ini ya bang ya, kebanggaan saya sebenarnya bukan cuma di Sucanya sih bang. Saya lebih bangga tuh saya bisa jadi salah satu finalis audisinya Panji. Saya lebih bangga itu sih. Oh itu lolos waktu itu? Lolos saya bang, saya masuk final. Alhamdulillah itu lolos. Dan itu menurut saya itu prestasi saya paling besar. Karena kan kalau di TV kan banyak batasan. Maksudnya kita tidak boleh bawa ini. Jadi kemampuan orang yang benar-benar tuh tidak bisa dikeluarkan. Tapi ketika off air, saya bisa masuk final tuh. Karena semua orang punya bahasan dark yang lain segala macam kan. Nah saya di situ bisa lolos, alhamdulillah. Di situ agak bangga lah, alhamdulillah. Terus nggak lolos tuh perasaannya kayak gimana? Pas balik. Saya ngerasa kayak padahal ekspektasi kawan-kawan tuh udah gede loh. Saya enggak ekspektasi, kan saya enggak ekspektasi masuk malah, Bang. Karena saya tahu, jadi Bang. itu udah pencapaian tertinggi. Karena saya tahu, Bang, di Pontianak banyak anak-anak yang lebih lucu. Cuman mereka kalah berani ya dari saya. Sama kalah cacat ya. Ingat TV butuh konten. Tidak butuh lucu saja.
nggak niat waktu itu menetap sajalah di Jakarta mencari pekerjaan. Kemarin sempat netap, Bang. Oh, sempat hampir setahun saya. Itulah makanya saya bisa dipanggil Bang Panji ke ini ke apa Komika Monday Market segala macam. Cuman karena ibu saya sakit stroke kan, jadi saya harus pulang. Gitu. Jadi pulang saya. Rencananya mau balik lagi sana sih. Ngapain? Cuman karena sudah masuk gibah, saya enggak. Cuman karena mungkin tadi saya mau berangkat lagi Bang sebelum corona kemarin. Cuman saya mikir ternyata Bang saya tiba-tiba mau nikah tahun ini. Oh, jadi nggak jadi lah. Nggak jadi ya. Nggak jadi lagi ya. Mikirin orang tua lah lebih penting. Karir bisa dirakit kapanpun. Wow. Orang tua nggak bisa kita sia-siakan. Asik. Tanjung Cacat 2020. Jadi kuat sih jadi kuat saya. Berarti masih pengen ya meniti karir Masih di pengen dunia. sih Bang. Tapi ke sini saya lebih sekarang tuh agak mikir juga gini Bang. Kenapa saya harus ke sana? Kalau seandainya saya harusnya bisa bantu kawan-kawan di sini. Maksudnya kita bisa ngerakit lagi di sini. Gitu. Kenapa saya harus mikirkan egois ke sana kan? Iya. Kenapa saya nggak ngembangkan komunitas lagi di sini sama teman-teman naik sama-sama kan? Main film. Main film. Saya kemarin sempat ikut casting Bang. Oh iya. Ikut casting film action. Jadi apa? Itu tuh alat latihan. Jadi apa namanya Bang? Jadi figuran gitu. Oh gitu. Cuman ditolak. Kenapa? Karena katanya adegannya Belum dipukul. karena adegannya pala saya mau dipatahkan. Oh, kok ini udah patah. Ini tapi buang. Apa aja jadi punchline.